Ya, alhamdulillah kajian kita udah selesai ya hari ini tentang mengenal Quran. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Pak Ustadz wabarakatuh. dan keluarga sehat-sehat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Gini pertanyaannya Pak Ustadz. Gimana caranya supaya kita nggak males baca Quran? Nggak males baca Quran ini berapa lama maksudnya nih? Setahun sekali? Maksudnya ya pengennya sih setiap hari, cuman kadang-kadang males gitu Oh, saat. jadi gimana caranya biar kita nggak males baca Quran tiap hari gitu ya? Gitu. Kirain males baca Quran setahun sekali. Iya, oke, baik. Makasih Ibu pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu dan keluarga juga selalu dalam lindungan Allah dan sehat-sehat ya. Amin. Iya, ini menarik nih. Gimana caranya atau apa sih tipsnya supaya kita nggak males baca Quran tiap hari gitu kan ya? Gini, secara umum yang namanya manusia itu mau melakukan sesuatu kalau sesuatu itu menguntungkan buat dia. Itu secara umum tuh ya, kaidah umumnya begitu. Kalau menguntungkan kita pasti mau ngerjain, tapi kalau nggak ada untungnya ya nggak mungkin kita mau ngerjain gitu. Maka gimana caranya biar kita semangat baca Quran setiap hari? Ya kita harus tahu apa kira-kira manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita rajin membaca Quran setiap hari gitu ya. Ya, silakan dibuka ya Bu, suratnya surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. 79. Oke, ketemu ya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun, yang artinya dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, itu tuh salah satu jawabannya tuh. Kok kayaknya nggak nyambung ya, nggak ada kata-kata disuruh baca Quran tiap hari. Iya, memang kalau lihat terjemahannya seolah-olah nggak nyambung, tapi kita coba lihat penjelasan ya dari ayat ini. Jadi surat berapa tadi? Surat 7 ayat 179. Ya, lihat sini ya Bu ya. Kelihatan nggak nih Bu? Kelihatan situ? Kelihatan. Dari situ kelihatan ya. Surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Gitu. Ya. Ini ceritanya ini ceritain neraka jahanam nih, Bu. Ya. Ceritanya ini gambar api neraka. Gitu. Kenapa gambar api neraka, Pak? Kan tadi Allah bilang, ya, bahwa aku telah tetapkan yang namanya jahanam itu akan diisi oleh kebanyakan dari Jin dan manusia. Jin dan manusia, kan gitu ya. Tuh. Jadi ntar neraka jahanam itu isinya ya banyak dari golongan jin dan golongan manusia. Kita yang mana nih?
Manusia. Kita manusia, gitu ya. Karena kita manusia, jadi kita nggak ngomongin jinnya hari ini, setuju ya? Kita nggak bicara jin nih, kita bicarain diri kita, yaitu manusia. Nah, pertanyaannya, apa setiap manusia bakal dimasukin ke dalam neraka nih, Pak? Gitu kan? Jawabannya enggak. Ya, enggak semua manusia akan masuk ke dalam neraka jahanam, atau kalau bahasa kerennya, ya kalau bicara neraka tuh harus kita keren-kerenin gitu bahasanya. Kenapa? Karena emang neraka tuh kan nipu banget gitu ya. Jadi nerakanya ini kita ganti jadi jahanam. Jahanam residen. Nah, bener. Jahanam residen. Gitu. Kesannya menarik jadi, karena emang neraka, jalan menuju neraka tuh menarik banget gitu ya. Nah, siapa nih manusia yang akan dimasukkan ke dalam jahanam residennya Allah? Kan gitu pertanyaannya kan. Yang pertama kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu manusia yang punya hati kan pertama ya. Mereka punya hati nih, tuh. Tapi hatinya nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, berarti hatinya nggak dipakai buat memahami Quran gitu. Yang kedua, walahum a'yunu la yubsiruna biha, mereka dikasih mata gitu. Mereka punya mata, tapi matanya nggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ada dalam Quran tuh. Tanda-tanda kekuasaannya ada di alam semesta, tapi dijelaskan dalam Quran gitu. Jadi artinya matanya nggak dipakai buat baca Quran. Yang ketiga apa? Walahum azanu la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga, tapi nggak dipakai buat mendengarkan Quran. Gitu. Jadi kalau ini Qurannya nih, gitu ya. Ini hatinya nggak dipakai buat memahamin Quran, matanya nggak dipakai buat baca Quran, kupingnya nggak dipakai buat dengerin Quran, gitu. Nah, orang-orang yang begini nih, yang bakal dijebloskan atau dimasukkan ke dalam jahanam residen. Sekarang kita bahas satu-satu. Hatinya nggak dipakai buat memahami Quran. Nah, kan sekarang kita sering baca Quran nih, ya pada saat kita baca Quran atau pada saat kita sholat. Itu waktu kita sholat kadang-kadang kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ya kan. Kadang kita baca surat Al-Falaq, An-Nas. Itu pada saat kita baca itu nggak semua orang ngerti loh, nggak semua orang tahu tuh artinya tuh. Baca aja hafal, dari SD dia hafal, dari TK malah ada yang udah hafal, sampai udah punya anak. Tapi begitu ditanya artinya apa, ya Allahus Samad, apa tuh artinya? Banyak yang nggak tahu tuh, Bu. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, nggak tahu artinya. Malikin nas, nggak tahu juga tuh artinya tuh. Tuh. Berarti selama ini hatinya dipakai nggak tuh kalau begitu? Enggak. Buat mahamin Quran? Enggak. Orang banyak yang nggak ngerti arti Al-Fatihah. Al-Fatihah tuh ditanyain tuh, Iyyaka na'budu, artinya apa? Banyak yang nggak tahu tuh. Walaupun mungkin ibu tahu gitu ya, tapi banyak saudara-saudara kita yang agamanya Islam, yang hafal suratul Fatihah, hafal surat Ikhlas, ya Al-Ikhlas, tapi mereka nggak paham artinya. Itu bermakna hatinya nggak dipakai untuk memahami Quran. Yang kedua, matanya nggak dipakai buat baca Quran. Dikasih mata sama Allah, dipakainya buat nonton apa? Nonton drakor. 3 tahun mah kuat tuh. Apalagi sinetron, ya sendal yang ketuker gitu misalnya. Itu kalau udah gitu-gitu mah berjam-jam kuat. Tapi kalau disuruh baca Quran, rasanya berat banget tuh. Kayak ada yang gelayutin di matanya gitu. Dan yang ketiga, mereka punya kuping, punya telinga, tapi telinganya nggak dipakai buat mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang begitu tuh, ya, yang akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Gitu. Kenapa begitu? Karena orang yang kayak begini nih, yang kelakuannya kayak begini, ini kata Allah, ulaika kal an'am. Lihat ayat itu. Ya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kal an'am gitu kan. Bahkan lebih sesat lagi. Kalau seperti binatang ternak, siapa? Binatang ternaknya kambing misalnya. Ya. Jadi manusia itu kalau nggak baca Quran, nggak paham Quran, nggak dengerin Quran, itu derajatnya sama dengan embek, kan gitu.
Tapi Allah nggak bilang gitu, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi. Oh, berarti dia posisinya di bawah embe dong. Tuh, ya kan? Jadi kalau kita malas baca Quran, malas dengerin Quran, malas mahamin Quran, ya malas hadir di pengajian gitu kan? Kan cara kita mahamin Quran kan caranya kita belajar, hadir tuh ke majelis ilmu, majelis taklim. Itu nanti kita diibaratin kata Allah kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Oh. Terus apa hubungannya nih Pak Indra sama apa tips rajin baca Quran? Sekarang sebelum kita jawab itu, kita lihat dulu nih, apa alasan Allah ya mengatakan bahwa manusia yang seperti ini nih, yang nggak mau memahami Quran, yang nggak mau baca Quran, yang nggak mau dengerin Quran, seperti binatang ternak, seperti kambing gitu misalnya. Lihat aja, ya kambing tuh bangun tidur nih Bu. Kambing kalau bangun tidur kan nyari makan. Ya kita bangun tidur nyari makan nggak? Nyari makan juga. Cuman bedanya kalau kambing ya nyari makannya nyari rumput, beneran rumput gitu. Kalau kita nyari makannya ada namanya tuh, ya kan? Nasi uduk gitu. Nasi ulam, nasi kuning, somai, macam-macam deh. Cuman nyari makannya manusia dengan hewan, kalau hewan itu ya cari makannya itu ya cari makan, kalau manusia itu cari makannya itu ada namanya, ada profesinya gitu. Ada yang jadi guru, ada yang nyari makannya untuk jadi presiden, jadi menteri, ada yang jadi tukang somai, ada yang jadi supir ojol. Itu kan nyari makan semua kan? Sama tuh ya, sampai di situ kita sama kambing tuh, bangun tidur kita nyari makan, nyari rezeki Allah. Siang kita istirahat, terus sorenya lanjut lagi tuh, cari makan lagi. Sampai jam kantor tutup gitu. Kita punch out, kita pulang deh ke rumah. Kambing juga sama kan. Kalau udah maghrib, kambing pulang ke kandang, ya kan? Kambing ke kandang, kita ke rumah. Nah, sampai di kandang, kambing kalau udah masuk kandang biasanya ngapain Bu kerjanya? Tidur. Gitu. Pernah nggak Ibu ngelihat kambing masuk kandang, terus dia keluar lagi? Dia keluar lagi, dia ambil wudhu tuh kambing, masuk lagi ke kandang, terus sebelum tidur dia baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Baru tidur. Pernah nggak lihat kambing kayak begitu? Kan nggak pernah kan? Nggak ada ceritanya kambing begitu. Artinya kalau kita nih dikasih kesempatan hidup sama Allah, subuh tuh kita bangun lagi. Terus habis bangun kita mandi, kita makan, kita nyari duit, kita nyari rezeki yang Allah tebar di muka bumi. Kita ambilin tuh rezeki Allah tuh. Ya kan? Terus pulang ke rumah udah maghrib. Sampai rumah habis makan, mandi, terus kita tidur tanpa sempet baca Quran. Sama nggak sama embe tadi tuh? Sama. Itu tuh kenapa Allah bilang ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Itu adalah ketika dalam 1 kali 24 jam kita dikasih kesempatan hidup sama Allah, terus kita nggak sempet baca Quran sama sekali, maka pada hari itu secara fisik kita manusia, oke, kita manusia, matanya 2 di depan, ada rambutnya, ada tangan 2, ada kaki 2 dan sebagainya. Secara fisik, tapi secara value, secara nilai di hadapan Allah, kita nggak lebih mulia dari seekor binatang ternak. Gitu. Terus apa hubungannya dengan rajin baca Quran? Lah, kalau kita nggak baca Quran terus kita nyari rezeki, itu kalau kita pergi naik motor Honda Beat misalnya warna merah, itu kelihatannya aja orang naik Beat merah. Kalau Allah ngelihatnya, ya ada kambing nih naik Beat merah gitu tuh. Kalau kita perginya pakai Pajero warna silver, ya dalam pandangan Allah, wih ada kambing naik Pajero nih, gitu kira-kira. Terserah mau naik angkot, naik apa. Kalau hari-hari kita nggak awali dengan membaca Quran, maka kita hanya manusia secara casing, tapi value atau nilainya di hadapan Allah nggak lebih dari binatang ternak. Jadi kalau kita tidak mengawali hari kita dengan membaca Quran, kemudian kita berusaha mencari rizki yang Allah tebar di muka bumi, Allah akan memberikan rizkinya kepada kita di level binatang ternak gitu. Si Indra lagi nyari rezeki tuh, gitu kan? Ya udah Allah kasih nih Indra rezeki ente nih, buat ente beli rumput. Ente kan binatang ternak. Kalau binatang ternak kan cuma rumput doang perlunya, sama air deh gitu. Tapi beda
kalau habis bangun tidur ya udah sholat subuh kita sempetin baca Quran walaupun 1-2 ayat, kita baca zikir pagi baru kita berangkat tuh kerja. Itu pada saat kita baca Quran ya, setelah kita selesai baca Quran maka value kita di hadapan Allah secara casing manusia dan secara value kita manusia. Begitu kita berangkat pakai bit merah, Allah melihat, oh si Indra selama ini kirain kambing, nggak taunya orang dia nih, gitu. Jadi si Indra habis ikut ngaji di kajian dia sadar, wah iya gue selama ini nyari duit nggak pernah baca Quran dulu nih. Dia mulai dibaca Quran. Yang tadinya Allah lihat dia sebagai binatang ternak, maka mulai hari itu dia adalah manusia seutuhnya. Karena dia manusia, maka Allah berikanlah rizki untuk si Indra, bukan lagi di level binatang ternak, tapi Indra sebagai manusia. Dia butuh beli pulsa, dia butuh beli makan siang, dia butuh buat pergi haji, umroh, bayar sekolah anaknya, bayar listrik, bayar air. Iya enggak? Nraktir temennya ngopi, nraktir temennya ngeteh misalnya. Itu begitu kita biasain diri kita membaca Quran di awal hari kita dan kita manusiakan diri kita, maka Allah akan bukain tuh keran-keran rezeki buat kita tuh. Oh dia ini manusia nih, dia butuh nraktir temen nih, dibukain keran buat nraktir. Dibukain keran rezeki buat dia naik haji, keran rezeki buat dia umroh, ya kan? Keran rezeki buat dia beli mobil, beli motor, beli sepeda, beli Brompton, beli sepatu Onitsuka Tiger, apalagi udah banyak deh pokoknya deh. Nah, paham jadi ya? Jadi sekarang udah mulai ngerti nih bahwa faidah atau keuntungan ketika kita membaca Quran setiap hari adalah Allah akan memperbaiki seluruh sendi kehidupan kita. Dan salah satunya adalah Allah akan memperbaiki kualitas rezeki kita. Itu tuh keuntungannya. Makanya banyak orang yang bingung. Ya Allah, saya bingung nih Pak Ustadz. Saya kerja 2 tempat kok. Pagi saya kerja di sini, malamnya nyambi jadi security. Itu nggak cukup-cukupnya tuh rezeki saya tuh. Ya iya nggak bakal cukup. Ya bukan angkanya, keberkahannya kurang. Ya mau sebanyak apa nggak bakal cukup. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita hanya seekor kambing kalau kita nggak mulai hari kita dengan membaca Quran. Rubah deh mulai sekarang, baca Quran tiap hari, kenalin diri kita sama Allah bahwa kita ini adalah manusia yang sesungguhnya dan kita punya banyak hajat, kita punya banyak kebutuhan. Insya Allah akan bukain tuh keran-keran buat kehidupan kita, keran-keran rezeki buat kita bayar sekolah anak, buat bayar listrik, beli pulsa, beli baju, beli sepatu, naik haji, umroh dan sebagainya. Gimana Bu? Paham nggak Bu? Paham ya? Itu tuh keuntungannya tuh. Jadi kalau pertanyaan Ibu tadi, gimana caranya biar kita nggak malas baca Quran? Ya pahamin aja apa keuntungannya kalau kita baca Quran dan apa ruginya kalau kita nggak baca Quran. Ngerti nggak sama sini Bu? Ngerti. Terus gimana kalau udah begini? Ibu pengen baca Quran tiap hari apa seminggu sekali? Tiap hari. Apa setahun sekali aja? Tiap hari. Kenapa? Kenapa tiap hari? Biar nggak dibilang kambing. Iya, nggak dibilang kambing. Terus kalau nggak dibilang kambing, terus kenapa? Rezekinya jadi lebih banyak. Iya. Salah satunya. Oh, masa lo baca Quran ngarepin rezeki? Ya iya, namanya juga baru belajar. Kalau baru belajar mah boleh diiming-imingin. Nanti lama-lama baca Quran tuh jadi habit, jadi kebiasaan, dan jadi kebutuhan buat kita. Nggak usah diprotes deh, nggak usah orang baru belajar ngaji dibilang lu ngaji pengen dapetin rezeki. Namanya juga bocah baru belajar, sama kayak kita masih kecil dulu. Ya, lo kalau puasa ntar babe kasih hadiah nih 10.000 kalau puasanya pol. Wah masa puasa gara-gara duit? Itu kan hanya trigger, hanya penyemangat di awal. Nanti kesininya mah, itu kalau ibu udah biasain baca Quran jadi kebutuhan Bu. Ibu bangun tidur mau ke pasar belum baca Quran tuh nggak jadi pergi ke pasar tuh. Ya Allah, gue belum baca Quran tadi nih. Jadi kebutuhan gitu. Berhenti dulu sebentar baca 1-2 ayat, 1 ain, 2 ain gitu, baru berangkat. Beda ya. Jadi terakhir, perbaiki hubungan kita dengan Quran, maka insya Allah Allah akan perbaiki semua sendi-sendi kehidupan kita. Kebahagiaan rumah tangga kita, keberkahan rezeki kita, kesehatan kita, kesoleh-solehan anak-anak kita, kesolehan anak bini kita gitu ya, dan seterusnya.
Itu yang bisa disampaikan. Semoga jelas dan bermanfaat ya Bu. Ngerti nggak Bu? Ya, insya Allah ngerti. Ngerti beneran? Iya. Siap baca Quran tiap hari Bu? Siap. Kalau nggak baca Quran rugi apa untung? Rugi. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Iya, yang rugi Ibu, bukan Allah. Cukup ya? Ya, demikian kajian kita hari ini tentang mengenal Quran. Semoga bermanfaat buat Ibu yang bertanya ya. Semoga Ibu jadi semangat baca Amin. Quran supaya rezeki Ibu makin berkah, makin banyak gitu ya. Sama suami ingetin tuh, kalau suami mau berangkat kerja jangan nyelonong aja. Ingetin, Pak, jangan lupa baca Quran sebelum berangkat gitu. Kalau nggak sempet keburu-buru ya bacalah di kendaraan, lagi naik mobil disupirin. Loh, supir dari mana, mobil kagak punya? Ya kan naik angkot, supir angkot nyetir, kita baca Quran di belakang gitu. Oke, ya cukup ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.